sih niat gitu? Orang sering bicara niat. Niat adalah maksud atau tujuan dalam hati seseorang atau hati kita sebelum melakukan suatu tindakan. Dan niat yang baik adalah niat yang lurus dan tujuannya positif, seperti berbuat baik, beribadah, atau mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Dari sebuah diskusi di WA Group muncul pembahasan tentang manajemen niat. Ya, memang niat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan kita, karena kualitas niat akan menentukan kita ke depan, baik di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, lalu apa sih niat gitu? Orang sering bicara niat. Niat adalah maksud atau tujuan dalam hati seseorang atau hati kita sebelum melakukan suatu tindakan. Dan niat yang baik adalah niat yang lurus dan tujuannya positif, seperti berbuat baik, beribadah, atau mencari rezeki yang halal. Fungsi dari niat ini adalah sangat memiliki peranan yang penting dalam menentukan kualitas suatu amal atau tindakan. Niat yang baik akan membuat amal tersebut menjadi lebih sempurna dan berharga, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu, begitu pentingnya aspek niat dalam kehidupan kita, maka diperlukan apa yang dinamakan manajemen niat, di mana ini merupakan sebuah upaya untuk mengelola niat agar tetap lurus dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ini melibatkan proses evaluasi, perencanaan, dan pengaturan niat sebelum, selama, dan setelah melakukan suatu tindakan. Contoh manajemen niat adalah bahwa sebelum bertindak, kita harus memastikan niat yang baik dan lurus sebelum memulai suatu pekerjaan atau aktivitas, seperti niat beribadah atau niat menuntut ilmu, niat bekerja, dan niat-niat yang lainnya. Lalu selama bertindak, kita harus terus-menerus meluruskan niat. Jika kemudian di tengah jalan ada godaan atau tantangan yang menyebabkan niat menjadi fluktuatif, terganggu, atau terdistorsi, itu harus dikuatkan kembali. Nah, setelah melakukan tindakan, maka kita perlu mengevaluasi kembali niat yang sudah dijalankan dan melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan awal. Di manajemen niat itu sangat penting, karena untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan. Dengan manajemen niat yang baik, seseorang dapat menghindari tindakan yang menyimpang dari tujuan awal. Manajemen niat juga penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, karena niat yang baik akan mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan teliti. Dan niat yang baik dengan manajemen niat ini tentu akan meningkatkan keberkahan, karena niat yang baik akan membantu seseorang mendapatkan pahala dan keberkahan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan manajemen niat? Yang pertama adalah introspeksi diri, yaitu melakukan introspeksi untuk memahami alasan dibalik setiap tindakan dan niat kita. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, memperbaiki kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membantu meluruskan niat kita. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Mempelajari ajaran agama dan ilmu pengetahuan lain akan dapat membantu dalam memahami dan memperbaiki niat kita dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah memperbaiki akhlak. Dengan memperbaiki niat, otomatis kita dengan manajemen niat yang baik, otomatis kita akan menjaga akhlak yang baik
akan membantu kita untuk memiliki niat yang baik pula. Saya kira sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.